Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Matic Honda yang paling banyak diburu dan paling banyak dicari. Bahkan untuk mendapatkannya kalian wajib inden paling cepat sekitar 2 bulan bahkan lebih, yaitu Honda PCX 160 ABS terbaru 2023 warna matte black. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari PCX 160 ABS 2023 warna matte black yang harganya sudah menyentuh 37 juta lebih ya untuk OTR Jakarta. Untuk mendapatkannya kalian wajib banget bersabar karena estimasi waktu indennya paling cepat 2 bulan bahkan bisa lebih. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilan yang dihadirkan. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visornya atau windscreen-nya di sini menggunakan warna smoke atau gelap ya, dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi namun dia lebar ke samping. Nah, khusus di versi ABS sudah terdapat fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control yang tidak ada di versi CBS-nya. Untuk dudukan plat nomor tepat berada di depan visornya menggunakan bahan plastik seperti ini. Kemudian ada balutan stripping bertuliskan Honda menggunakan warna silver. Untuk bodi depannya full menggunakan warna matte black, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah, untuk headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain membentuk huruf U ya. Jadi membentuk huruf U di sini total terdapat 5 klaster ya. Jadi di bagian sebelah kiri 2 klaster, di bagian sebelah kanan 2 klaster, sedangkan di bagian tengah 1 klaster yang digunakan untuk lampu jarak jauh. Kemudian terdapat DRL yang tertumpuk, jadi di bagian bawah ditarik ke atas, kemudian di bagian atasnya lagi ditumpuk, ditarik lagi hingga ke bagian ujung atas ini. Kemudian di bagian tengahnya ini terdapat aksen chrome ya, motifnya seperti berlian berupa garis-garis yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah. Untuk seinnya posisinya berada di bagian ujung atas, sudah menggunakan LED, jadi di bagian pencahayaan depan sudah full LED. Kemudian untuk bagian fairingnya di sini menggunakan warna full hitam doff, polos ya, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah, jadi polos seperti ini. Jadi ini cocok buat kalian yang lagi nyari PCX dengan tampilan yang garang dan maco ya, warnanya full hitam. Kemudian di area tengahnya sini, nah di sini dipisahkan dengan bahan plastik kasar. Nah, seperti ini warnanya hitam doff, teksturnya bintik-bintik. Kemudian di bagian layer luarnya ini ditumpuk menggunakan plastik halus, warnanya hitam doff juga, hingga ke bagian undercoil, bahkan ditarik ke bagian ujung bodi belakangnya. Kemudian di bagian kaki-kaki depan untuk fendernya menggunakan warna hitam juga, terdapat balutan stripping bertuliskan ABS. Kemudian untuk suspensi depannya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga, jadi full hitam ya. Dan terdapat beberapa lekukan-lekukan yang menambah kesannya semakin terlihat berotot dan kekar di bagian suspensinya. Kemudian untuk pengereman depan sudah disc brake, disknya non wave. Dan di sini terdapat untuk grid ya dan sensor ABS-nya. Jadi untuk grid ABS-nya di versi 160-nya untuk versi terbaru 2023 itu menjadi satu dengan disknya. Jadi tidak terpisah ya untuk gridnya. Berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya, biasanya grid ABS-nya bisa dilepas, sedangkan ini dia langsung include menjadi satu dengan disknya. Kemudian untuk kalipernya di versi ABS menggunakan mesin 2 piston. Nah, yang spesial di versi ABS, di bagian velgnya menggunakan warna coklat, sedangkan di CBS-nya warnanya hitam. Untuk velgnya dia menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang. Nah, ban depannya 110/70, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital. Untuk penampakannya seperti ini ketika dinyalakan. Jadi nyalanya dia berwarna biru dongker, terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap ya. Di bagian atas kiri ada indikator jam, kemudian ada indikator kecepatan di bagian tengah, dan ada indikator bahan bakar yang melintang ya dari bagian kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ada indikator trip juga, HSTC, odo, trip lagi, kemudian ada average juga ya di sisi sebelah kanannya. Kemudian di bagian sebelah kanannya lagi terdapat beberapa indikator ya. Contohnya seperti traction control atau torque control, kemudian ada ABS, kemudian ada ISS ya di sini ya. Di bagian atas ada indikator keyless, kemudian ada
sen atau hazard yang melintang menggunakan warna hijau. Ini yang menambah kesannya menurut saya semakin mewah. Kemudian di bagian sebelah kiri ada lampu jarak jauh, indikator aki, engine check, dan di bagian tengah ada tulisan PCX-nya yang nyalanya berwarna biru. Kemudian di bagian frame sampingnya menggunakan warna silver dove ya. Jadi kesannya mewah dan elegan tentunya. Kemudian di bagian bawahnya ada dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, sedangkan di bagian tepinya, sisanya di bagian samping-sampingnya sini, ini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian stangnya, untuk bagian stang menggunakan stang yang telanjang, jadi tidak dibalut dengan cover ya. Warnanya chrome dengan desain yang melengkung ke atas. Kemudian di bagian cover daripada bracketnya, di sini juga menggunakan warna chrome aksennya, sedangkan di bagian tengahnya dipadukan dengan hitam glossy, ada logo Honda 3D. Di bagian racernya juga menggunakan warna hitam dipadukan dengan warna chrome. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan ada ISS, ada hazard, dan ada starter kawan-kawan. Untuk hand gripnya penampakannya khas Honda, jadi hitam, terdapat beberapa motif garis-garis. Untuk handle rem kanan kiri menggunakan warna chrome hingga ke bagian jalunya. Jalunya juga menggunakan warna chrome yang mengkilap. Nah, seperti ini. Kemudian turun ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya terdapat rak di sisi sebelah kiri dengan ukuran yang cukup luas. Ketika kita buka, di dalamnya ada power charging ya, sudah tipe USB. Kemudian untuk keylessnya seperti ini. Jadi kalian untuk membeli PCX ini akan mendapatkan dua keyless atau dua remote. Kemudian ada cover keylessnya juga free dan ada gantungan kuncinya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga akan mendapatkan dua barcode dan dua kunci darurat. Jadi keylessnya dapat dua ya, tidak hanya satu. Jadi ketika yang satu hilang masih ada cadangannya. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini terdapat keamanan yang tentunya sudah smart key atau keyless ya. Segi keamanannya dia mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Terdapat fuel dan seat di sini ya, tombol fuel yang akan memudahkan kita membuka tangki dan membuka joknya. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat cover kunci darurat yang di dalamnya adalah kunci darurat yang fungsinya untuk membuka jok ketika keadaan darurat. Contohnya remotenya hilang, akinya tekor, atau baterai remotenya habis. Kemudian lanjut ke bagian area tengah sini. Jadi untuk bagian area tengah sini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff juga. Jadi memang keseluruhan bodinya hitam doff. Teksturnya dia bintik-bintik di bagian depannya. Kemudian di bagian belakangnya juga teksturnya bintik-bintik. Untuk tutup tangkinya penampakannya seperti ini. Jadi terdapat cap ya, cap holder yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kita mengisi bahan bakar. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingung nih menaruh tutup tangkinya di mana. Sudah disediakan tempatnya. Nah, untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 8,1 liter ya. Dan menjadi yang terbesar di kelasnya. Sangat besar ya. Matic tangkinya 8,1 liter. Lanjut ke bagian area tengah sini. Di bagian area tengah di sini juga menggunakan warna hitam doff, polos ya, benar-benar sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian dek tengahnya sini juga plastik kasar, hitam doff juga warnanya. Untuk teksturnya di bagian belakangnya polos, sedangkan di bagian depannya terdapat tekstur bintik-bintik. Kemudian untuk bagian step floornya dia terdapat dua posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi standar. Untuk posisi selonjorannya dia tidak terlalu tinggi ke atas, sedang ya. Jadi mau nggak mau memang kaki kalian harus keluar ke samping seperti ini, tidak bisa lurus ke depan karena memang jarak antara tengah ke atasnya tidak terlalu panjang. Kemudian di bagian step floornya juga dibalut dengan panel step floor ya. Bahannya karet, teksturnya kasar seperti ini, terdapat tulisan PCX. Jadi supaya tidak licin ya ketika kaki kalian berpijak di step floornya. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium seperti ini, yang desainnya ini seolah menyatu dengan dek bawahnya. Jadi ditarik ke atas, kemudian di sini desainnya dia lancip. Nah, ini dia, lancip seperti ini. Aluminium di bagian permukaannya warna silver, dibalut dengan plastik juga di area dalamnya. Nah, seperti ini, plastik. Desainnya tipis ya, jadi tidak terlalu tebal. Desainnya lancip ke atas seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya di sini menggunakan warna full hitam ya, hitam doff seperti ini. Bodi belakangnya full hitam doff. Terdapat emblem bertuliskan PCX 160. Di sini menggunakan warna emas. Jadi yang spesial di versi ABS emblemnya dia menggunakan warna emas. Jadi PCX ada tambahan 160 di bagian belakang. Kemudian sisanya hingga ke bagian belakang di sini full menggunakan warna hitam doff. Jadi sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Kemudian untuk bagian joknya yang spesial di versi ABS menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian depan menggunakan warna abu-abu, teksturnya bintik-bintik, di bagian tengahnya hitam polos, belakangnya kembali menggunakan warna abu-abu, teksturnya juga
bintik-bintik. Sisanya di bagian sampingnya full hitam, polos lagi. Untuk jahitannya dia warnanya seperti biru dongker ya. Jadi warnanya gelap-gelap seperti itu. Kemudian untuk bagian behel belakangnya khas dari PCX, dia dibalut dengan cover plastik ya, cover plastik seperti ini. Kemudian di sini terdapat cover yang ketika kita buka di sini bisa digunakan untuk memasang box belakang. Jadi buat kalian yang ingin pasang box belakang di PCX tidak perlu beli behelnya. Jadi sudah disediakan tempatnya di sini dudukannya. Jadi kalian tinggal beli bracketnya, kemudian boxnya. Jadi tidak perlu ganti behel. Nah, ketika kita buka di dalam joknya, di sini terdapat bagasi dengan kapasitas yang sangat luas yaitu 30 liter dan bagasinya ini menjadi yang terluas di kelasnya. Bayangkan 30 liter. Helm XL full face dengan ukuran yang paling besar sekalipun ini bisa masuk kawan-kawan. Sisanya di bagian belakang juga masih banyak. Bisa kalian taruh barang-barang lainnya. Kemudian untuk bagian stop lampnya di sini juga sudah menggunakan full LED. Nah, desainnya dia membentuk huruf X ya. Jadi di bagian atasnya lurus, sedangkan di bagian bawahnya melengkung. Sennya juga menjadi satu dengan stop lampnya, jadi tidak terpisah. Sudah LED juga. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas, jadi terdapat coakan yang akan turun ke bawah cahayanya. Kemudian ada mata kucing. Fendernya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, jadi lebih dari setengah rodanya ya. Kemudian teksturnya di bagian tengah bintik-bintik, sampingnya polos. Kemudian ada stripping tulisan Honda. Nah, di bagian atas ini terdapat coakan seperti ini ya. Jadi desainnya elegan dan mewah kawan-kawan. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki belakang dan sektor mesin. Jadi untuk suspensinya menggunakan double shock namun belum shock tabung ya. Dan tidak tersedia adjuster juga. Untuk ban belakangnya 130/70, ringnya 13. Sekali lagi velgnya menggunakan warna coklat. Kemudian untuk bagian cover CVT-nya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi untuk bagian besinya menggunakan warna silver dipadukan dengan cover plastik di area tengahnya. Nah, seperti ini plastik kasar, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Tentunya sudah tidak menggunakan kickstarter, jadi sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Kemudian rangkanya sudah menggunakan rangka terbaru yang posisi engine mountingnya tidak lagi di bawah melainkan sudah dipindah ke atas. Jadi di area bawahnya tidak ada cover atau perlindungan sama sekali. Kemudian di area tengahnya di sini juga menggunakan hager dengan ukuran yang cukup panjang dan ada tambahan karet penahan lumpur ya yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Nah, seperti ini untuk cover daripada radiatornya. Jadi menggunakan bahan plastik kasar full hitam dengan desain kisi-kisi yang melengkung. Jadi untuk mesinnya sendiri motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc bertipe SOHC, pendinginnya cairan ya atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah dibekali dengan ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 katup. Nah, untuk bagian swing armnya di sini menggunakan warna silver dengan desain yang simple. Kemudian knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke silencernya full hitam dibalut dengan cover muffler yang juga full hitam doff. Di sini bahannya plastik kasar ya. Terdapat beberapa lubang di area depan dan area belakangnya sini. Kemudian di bagian ujungnya di sini terdapat end cap ya. End cap warnanya silver. Untuk desainnya dia oval. Nah, oval seperti ini terdapat beberapa lubang-lubang di bagian tepinya. Di sini pengeremannya sudah menggunakan disc brake, jadi disc brake depan belakang, kalipernya Nissin, namun untuk ABS-nya hanya satu channel saja. Itu salah satu kekurangan dari PCX. Jadi ABS-nya hanya di bagian depan, sedangkan di bagian belakangnya non ABS kawan-kawan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari sisi belakang sebelah kanan hingga full ke bagian bodi belakangnya, kemudian ke sisi sebelah kiri belakang. Jadi memang warnanya full hitam ya, doff dari bagian depan hingga ke belakang. Ini cocok menurut saya buat kalian yang pingin beli PCX dengan tampilan yang garang, agresif dan sangar ya. Jadi warnanya memang full hitam doff, bukan glossy. Dipadukan dengan velg warna coklat dan emblem berwarna emas kawan-kawan. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Dan motor ini saya review di Honda DMB Motor. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Untuk kalian yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya, berencana melakukan pembelian motor Honda, bisa datang langsung ke DMB Motor atau bisa hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.